Selamat datang di channel Rakit Tua. Bukan kebetulan kamu menemukan channel ini, dan kamu beruntung menemukan video ini. Karena, ini adalah bagian dari langkahmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang akan mengarahkanmu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kemarahan dan kebencian adalah emosi yang sangat manusiawi, tetapi jika dibiarkan menguasai hati, ia dapat membawa kerusakan yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Dalam ajaran Buddha, kebencian digambarkan sebagai api yang tidak hanya membakar orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Di tengah gelombang emosi yang terkadang sulit dikendalikan, penting bagi kita untuk belajar menjaga hati agar tetap tenang dan penuh kasih sayang. Salah satu sosok yang sering dijadikan inspirasi dalam ajaran cinta kasih tanpa batas adalah Dewi Kuan Im, simbol belas kasih dan kebijaksanaan. Dalam banyak kisah, Dewi Kuan Im dikenal sebagai sosok yang selalu memberi perlindungan, bahkan kepada mereka yang telah berbuat salah. Ia tidak pernah memandang seseorang dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih yang tulus. Pesan dari Dewi Kuan Im mengajarkan kita bahwa membalas kebencian dengan cinta adalah jalan menuju kebebasan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang memicu amarah, baik di tempat kerja, di rumah, atau di jalanan. Terkadang, rasa dendam muncul karena merasa diperlakukan tidak adil. Namun, apakah benar kebencian bisa menyelesaikan masalah? Ataukah kebencian justru memperumit segalanya? Saat kita merenungkan hal ini, kita mulai memahami bahwa memupuk cinta kasih adalah langkah bijak untuk menciptakan kedamaian di dalam diri dan dunia sekitar. Dengan berlandaskan ajaran Buddha dan inspirasi dari Dewi Kuan Im, mari kita pelajari bagaimana melepaskan diri dari belenggu kebencian dan mengembangkan cinta kasih tanpa batas. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan langsung saja kita mulai. Pertama, memaafkan dengan ikhlas. Memaafkan adalah salah satu langkah paling sulit namun paling membebaskan yang dapat kita ambil dalam hidup. Banyak orang salah memahami bahwa memaafkan berarti melupakan atau menerima kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Padahal, memaafkan adalah proses batin untuk melepaskan rasa sakit, bukan untuk membenarkan tindakan yang menyakiti kita. Dalam ajaran Buddha, memaafkan adalah bentuk cinta kasih terhadap diri sendiri, karena hati yang bebas dari dendam adalah hati yang damai. Saat kita menolak memaafkan, sebenarnya kita membiarkan luka lama terus-menerus menyakitkan hati kita. Kebencian seperti racun yang kita bawa, berharap itu akan melukai orang lain, tetapi sesungguhnya hanya melukai diri kita sendiri. Sebaliknya, dengan memaafkan, kita melepaskan beban yang berat, seperti membuka rantai yang selama ini membelenggu langkah kita. Memilih untuk memaafkan berarti memilih kebebasan, memberi diri sendiri ruang untuk bernafas lebih lega, dan melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Memang, memaafkan tidak selalu mudah, apalagi jika luka itu dalam. Namun, setiap kali kita memilih untuk memaafkan, kita sedang menciptakan ruang baru untuk cinta kasih tumbuh. Ingatlah, memaafkan bukan tentang orang lain. Ini adalah tentang kita, tentang memilih kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri. Dengan memaafkan, kita menunjukkan keberanian untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol masa depan, dan itu adalah langkah kecil menuju kebahagiaan yang sejati. Kedua, mengembangkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan situasi orang lain seolah-olah kita berada di posisi mereka. Dalam ajaran Buddha, empati dianggap sebagai bentuk cinta kasih yang mendalam, karena ia melibatkan upaya tulus untuk menyentuh hati orang lain. Dengan mengembangkan empati, kita tidak hanya menjadi lebih pengertian, tetapi juga lebih manusiawi. Empati mengajarkan bahwa di balik setiap tindakan, bahkan yang menyakitkan sekalipun, ada alasan atau pengalaman yang mungkin tidak kita ketahui sepenuhnya. Saat kita mulai melihat dunia dari sudut pandang orang lain, hati kita menjadi lebih lunak. Misalnya,
Seseorang yang bersikap kasar mungkin sedang menghadapi tekanan yang tidak terlihat. Seseorang yang mengecewakan kita mungkin sedang berjuang dengan luka batin mereka sendiri. Ketika kita memahami bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat, kebencian kita terhadap mereka mulai memudar. Sebaliknya, kita merasa lebih terhubung, karena menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang kita semua alami. Mengembangkan empati bukan berarti kita setuju dengan segala tindakan orang lain. Ini adalah tentang menempatkan diri di posisi mereka, mencoba memahami apa yang mungkin memotivasi tindakan mereka, dan memberikan ruang bagi belas kasih untuk menggantikan penghakiman. Dalam proses ini, kita tidak hanya membantu orang lain merasa dipahami, tetapi juga membangun kedamaian di dalam diri sendiri. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati, membuka jalan menuju harmoni dan pengertian. Namun, empati memerlukan keberanian dan kesediaan untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Terkadang, mendengarkan cerita seseorang atau menyaksikan perjuangan mereka secara langsung dapat membuka mata kita terhadap kompleksitas kehidupan mereka. Dengan cara ini, empati membantu kita melampaui batas ego kita sendiri, mengingatkan bahwa setiap orang adalah manusia yang memiliki harapan, ketakutan, dan impian seperti kita. Ketika kita hidup dengan empati, kita menciptakan dunia yang lebih penuh cinta dan pengertian. Dunia ini tidak akan pernah sempurna, tetapi dengan empati, kita dapat membuatnya menjadi tempat yang lebih hangat. Dengan berusaha memahami orang lain, kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membantu menyembuhkan luka-luka kecil di sekitar kita. Ingatlah, empati adalah hadiah yang tidak membutuhkan biaya, tetapi dampaknya dapat mengubah kehidupan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Ketiga, melatih kesabaran. Kesabaran adalah salah satu kebajikan yang sering dianggap sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Dalam ajaran Buddha, kesabaran adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang paling mulia. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan, tetapi juga tentang menerima segala sesuatu dengan tenang, tanpa tergesa-gesa bereaksi. Ketika emosi mulai memuncak, kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan pikiran kita dengan tindakan yang lebih bijaksana. Saat kita menghadapi situasi yang memicu amarah, penting untuk memberi diri waktu sejenak untuk berhenti dan bernapas. Tarikan napas yang dalam bukan hanya tindakan sederhana, tetapi juga cara untuk mengalihkan perhatian dari dorongan impulsif ke kesadaran penuh. Dalam jeda itu, kita memberi ruang bagi pikiran untuk merenung, sehingga respons yang muncul lebih selaras dengan kebijaksanaan daripada emosi sesaat. Kesabaran, dalam hal ini, menjadi perisai yang melindungi hati kita dari luka akibat tindakan yang kita sesali di kemudian hari. Namun, melatih kesabaran bukan berarti membiarkan diri kita menjadi sasaran ketidakadilan atau penindasan. Sebaliknya, kesabaran mengajarkan kita untuk merespon situasi dengan kekuatan yang tenang dan kendali diri. Dengan kesabaran, kita dapat menghadapi konflik tanpa memperburuknya, menyampaikan pendapat tanpa menyakiti, dan mempertahankan martabat tanpa kehilangan kedamaian batin. Kesabaran memberi kita keberanian untuk bertindak dengan tenang di tengah kekacauan. Ketika kita melatih kesabaran secara konsisten, hati kita menjadi lebih kuat dan damai. Kesabaran membantu kita menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai keinginan. Ia mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dunia ini dengan lapang dada, tanpa kehilangan harapan. Dengan kesabaran, kita tidak hanya mengendalikan emosi, tetapi juga menciptakan ruang bagi cinta kasih dan pengertian untuk tumbuh dalam diri kita. Ingatlah, kesabaran adalah investasi untuk kebahagiaan jangka panjang, baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Keempat, menghindari pikiran negatif. Pikiran negatif adalah seperti bayangan yang selalu mengikuti kita,
tetapi kita memiliki kekuatan untuk tidak membiarkannya menguasai hidup. Dalam ajaran Buddha, pikiran negatif adalah benih dari penderitaan, yang jika dibiarkan tumbuh akan melahirkan kebencian, iri hati, dan rasa tidak puas. Pikiran semacam ini tidak hanya meracuni hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga mengganggu kedamaian batin kita sendiri. Menghindari pikiran negatif bukan berarti menolak kenyataan, tetapi memilih untuk fokus pada sisi positif kehidupan. Salah satu cara efektif untuk menghindari pikiran negatif adalah dengan memupuk kebiasaan mengonsumsi hal-hal yang membangun. Apa yang kita baca, dengar, dan ucapkan memiliki pengaruh besar pada cara kita berpikir.